Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Win dalam mapel Bahasa Indonesia kelas 10 di semester 2. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang kita masih dalam masa pandemi. Yang terpenting bagi kalian adalah bisa jaga kesehatan. Tidak boleh pergi kemana-mana ya. Apabila suatu saat pergi ke suatu tempat, tetap harus memakai masker dan juga harus menjaga jarak dengan orang yang lain. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan membahas materi tentang negosiasi, atau bisa Bu Win sampaikan di sini yang kita bahas adalah bersepakat melalui negosiasi. Secara umum, saya yakin kalian sudah pernah mendengar kata negosiasi. Ya. Nah, fokus yang kita bahas pada pertemuan sekarang yang A adalah pengajuan, ada penawaran, penutup dalam teks negosiasi. Kemudian yang B, penjelasan, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Kemudian yang C, isi, struktur, dan ciri kebahasaan dalam teks negosiasi. Kemudian yang D, penyusunan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Nah, sekarang kita masuk pada bagian A, pengajuan, penawaran, dan penutup dalam teks negosiasi. Di situ bisa kalian lihat juga ya, ada pengertian teks negosiasi, ada ciri-ciri teks negosiasi, dan yang terakhir ada penyampaian pengajuan dan penawaran dalam teks negosiasi. Nah, diawali lagi dengan pengertian teks negosiasi. Di situ pengertiannya diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa kalian lihat dan dicermati ya. Adalah merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak yang lain. Nah, itu pengertian dari teks negosiasi yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikutnya lagi, negosiasi dapat dibedakan menurut, di situ ada situasi, ada untung dan ruginya. Situasi di situ ada negosiasi formal dan negosiasi non formal. Jadi pelaksanaannya dalam situasi formal dan dalam situasi yang tidak formal. Kalau dilihat dari untung ruginya, negosiasi kolaborasi, ada negosiasi dominasi, kemudian negosiasi akomodasi, kemudian ada lagi negosiasi menghindari konflik. Nah, berikutnya bisa kalian cermati lagi ya. Di situ ada ciri-ciri teks negosiasi. Ciri yang pertama, adanya partisipasi yang memiliki kepentingan masing-masing. Sebagaimana misal kalau ada jual beli, berarti yang menjual itu mempunyai kepentingan untuk menjual barang, kemudian yang pembelinya adalah mempunyai kepentingan untuk membeli barang. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak. Kemudian yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Yang terakhir, adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Itu ciri-ciri teks negosiasi. Berikutnya adalah cara penyampaian pengajuan dan penawaran. Di situ yang pertama ada keterampilan berbicara. Ketika kalian bernegosiasi dengan orang lain, keterampilan berbicara itu juga sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan negosiasi. Kemudian yang kedua ada berbicara efektif. Jadi kita tidak usah menggunakan kalimat yang bertele-tele ya, atau tidak menggunakan kalimat yang panjang lebar, tapi efektif saja, cukup singkat, tapi bagi orang lain maknanya sudah
jelas. Berikutnya lagi ada prasyarat organis. Di situ ada pengaturan nafas, ada pengaturan suara dan pengaturan tubuh. Kemudian prasyarat bahasa, di situ meliputi dinamika bicara, ritme suara dan diksi. Diksi itu pilihan kata ya. Nah, lanjut pada bagian yang B. Penjelasan pengajuan, ada penawaran, persetujuan dan penutup dalam teks negosiasi. Bisa kalian cermati, di situ ada beberapa hal, mulai dari aspek yang harus diperhatikan oleh negosiator. Negosiator itu apa? Negosiator itu adalah orangnya, jadi orang yang melakukan kegiatan negosiasi. Kemudian berikutnya di sini ada cara menyampaikan pendapat dan komentar saat bernegosiasi. Cara bersikap santun dalam negosiasi, kemudian ada cara menyampaikan pujian dalam negosiasi. Kemudian ada lagi pola penyajian teks negosiasi, kemudian ada faktor penentu keberhasilan negosiasi, dan yang terakhir adalah trik pengajuan atau cara ya. Trik pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Nah, di sini ada trik pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Seorang negosiator ulung mempunyai trik atau siasat dalam melakukan negosiasi. Jadi bagaimana caranya agar negosiasi bisa berhasil? Negosiator mempunyai trik atau cara-cara tersendiri. Nah, kalau yang ini adalah aspek yang perlu diperhatikan oleh seorang negosiator. Jadi orangnya ya harus memperhatikan aspek-aspek sebagaimana berikut. Ada penampilan, ada sikap, ada cara berbicara, ada wawasan, dan ada gaya bahasa. Nah, untuk yang berikutnya ada langkah menyampaikan pendapat dan komentar. Di sini ada 8 poin. Di sini bisa kalian lihat, kalian cermati ya. Pendapat dan komentar disampaikan secara padat dan tersusun dengan baik. 2. Pendapat dan komentar terarah pada sasaran yang diinginkan. 3. Pendapat dan komentar menggunakan kata yang tepat dan sederhana. 4. Pendapat dan komentar menggunakan kalimat komunikatif dan mudah dipahami. Yang kelima, pendapat dan komentar menggunakan alasan logis dan objektif. Kemudian yang keenam, pendapat dan komentar menggunakan bahasa santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Pendapat dan komentar disertai bukti atau fakta. Ini yang ketujuh. Dan yang terakhir adalah menghindari tuturan yang mengandung ejekan, baik langsung maupun tidak langsung. Mulai dari 1 sampai dengan 8, ini sudah jelas maksudnya semua ya. Nah, berikutnya ada kesantunan dalam bernegosiasi. Sopan santun juga sangat diperlukan karena ini negosiasi atau kegiatan negosiasi berkaitan dengan orang lain. Sopan santun merupakan perilaku yang penting dalam negosiasi. Ya, di sini misalnya kita harus bersikap sabar, tidak memperlihatkan rasa jemu, tidak bicara terus terang, tidak membicarakan diri sendiri, tidak membicarakan keburukan lawan negosiasi. Ini juga tidak boleh. Kemudian tidak menggunakan bahasa daerah, ya. Kemudian fokus terhadap topik penting, dan terakhir adalah tidak merasa diri paling benar ya. Ini beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan kegiatan negosiasi. Nah, ada langkahnya juga. Langkah menyampaikan pujian dalam negosiasi. Ini juga penting ya ketika kita melakukan kegiatan negosiasi, memuji kepada orang lain itu juga boleh saja. Pada dasarnya yang namanya manusia adalah makhluk yang senang dipuji. Seorang negosiator dapat melakukan pujian kepada lawan negosiasinya. Dalam memuji lawan negosiasi, negosiator menggunakan kata yang sopan. Nah, kata yang sopan tersebut disertai dengan alasan memuji lawan negosiasi.
Akan tetapi terlalu sering memuji juga tidak baik dalam negosiasi. Jadi pujian yang kita sampaikan kepada lawan negosiasi kita cukup wajar saja ya. Jadi tidak usah berlebihan. Nah, faktor penentu keberhasilan negosiasi. Jadi sebisa mungkin kita harus berusaha ya. Sebisa mungkin kita harus berusaha. Jadi berusaha secara maksimal agar kegiatan negosiasi berhasil. Di situ ada poin kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Ya, kemudian tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian ada lagi kesepakatan yang dicapai mampu mempengaruhi pihak lain. Kemudian yang terakhir ada alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Itu adalah faktor penentu keberhasilan dalam kegiatan negosiasi. Nah, pola penyajiannya. Perhatikan di situ ada pola penyajian teks negosiasi. Pertama adalah negosiasi secara lisan dan kedua adalah negosiasi secara tertulis. Jelas dan saya yakin kalian bisa menerka kalau negosiasi secara lisan itu adalah dilakukan secara lisan. Jadi langsung berhadapan dengan lawan negosiasi kita ya. Kemudian kalau negosiasi tertulis itu pastinya dalam bentuk tulis. Nah, masuk pada bagian C. Struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Struktur teks negosiasi itu yang pertama. Jadi ketika kita membuat teks negosiasi, strukturnya atau bagian-bagiannya apa saja. Kemudian yang kedua ada unsur teks negosiasi berupa surat penawaran. Dan ketiga adalah pasangan tuturan dalam negosiasi. Dan terakhir adalah kaidah kebahasaan teks negosiasi. Ya, kaidah kebahasaan itu berarti berkaitan dengan bahasa apakah yang kita gunakan dalam teks negosiasi. Berikutnya adalah mengenai ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi. Nah, ciri kebahasaannya di situ yang pertama ada menggunakan kalimat persuasif. Persuasif itu adalah kita berusaha untuk mempengaruhi lawan negosiasi kita. Kemudian menggunakan kalimat deklaratif, itu pernyataannya. Kemudian menggunakan bahasa yang santun. Kemudian ada menggunakan pronomina. Pronomina itu adalah penggunaan kata ganti orang. Berikutnya lagi adalah menggunakan kalimat langsung. Dilanjutkan dengan menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau penolakan. Jadi apakah kegiatan negosiasi itu akhirnya mencapai kesepakatan atau tidak. Nah, yang terakhir adalah menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Itu adalah ciri-ciri kebahasaan dalam teks negosiasi. Nah, tadi yang C, sekarang pada bagian yang D, yaitu penyusunan teks negosiasi. Di situ yang pertama bisa kalian lihat dan cermati juga ada penyusunan teks negosiasi dalam bentuk dialog. Kemudian ada penyusunan teks negosiasi secara tertulis. Kalau dalam bentuk dialog ini sama seperti ketika kalian membaca naskah drama. Nah, bentuknya seperti itu. Misalnya negosiator pertama itu siapa, kemudian negosiator kedua itu siapa, dan dialog-dialognya seperti apa dituliskan dalam teksnya. Nah, kalau penyusunan teks negosiasi secara tertulis, berarti ini kan kebalikan yang tadi, tidak dalam bentuk dialog, tapi yang terpenting hanya bentuknya secara tertulis. Nah, langkah penyusunan teks negosiasi secara tertulis. Nah, ini yang secara tertulis ya. Pertama, menentukan topik. Sebenarnya bukan hanya teks negosiasi yang diawali dengan penentuan topik ya, tapi semua bentuk tulisan apapun itu pasti diawali dengan penentuan atau mencari topik terlebih dahulu. Kalau sudah mencari topik dan ditentukan topiknya, baru kemudian mengembangkan kerangka teks sesuai kerangka seperti dalam surat resmi. Nah, berikutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi surat penawaran atau pemesanan. Nah, itulah materi yang kita bahas pada pertemuan sekarang ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan suatu ketika kalian
misalnya melakukan kegiatan negosiasi baik secara lisan maupun secara tertulis bisa berhasil dengan baik. Itu saja yang Bu In sampaikan pada pertemuan sekarang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.